Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kedengaran suaranya. Mana suaranya ibu-ibu bapak sekalian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu diperbaiki deh, ya. Jadi jawabannya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Ulangi lagi, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Madinah yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap jamaah Ahad pagi di Taman Kota, baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, yang semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum yang semoga Allah jaga selalu. Semoga Allah mudahkan selalu dalam belajarnya di pondok pesantren, dan para penggiat ataupun mungkin para jamaah yang barangkali tidak ada niat dari awal, tapi ternyata setelah berada di wilayah Taman Kota ternyata bisa mampir, bisa singgah bertamasa di sini. Dan semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama, semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melintasi suatu taman, jika kalian menjumpai taman surga, maka mampirlah. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Maka Rasul menjawab, taman surga itu adalah tempat berkumpulnya umat berhalakoh, melingkar, duduk bersama-sama untuk mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya taman surga. Berarti Bapak Ibu pagi hari ini sedang ada di taman surga, bukan taman kota saja, tapi berada di taman surga. Siapa yang rindu taman surga? Maju. Semuanya rindu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerinduan Bapak Ibu semuanya terlaksana, terwujud. Kita nanti berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang lewat saja itu suruh mampir. Nek panjenengan mungkin ada yang dari rumah sudah niat nih, dari rumah menuju ke taman kota ini yang sejatinya adalah taman surga, luar biasa. Ya,
Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan satu keterangan hadis Rasulullah yang menyebutkan man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah sengaja niat untuk menuntut ilmu di taman surga apa taman kota? Taman kota dan taman surga. Apa kata Rasulullah? Wa huwa fi sabilillah. Maka mereka itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, sampai pulang. Subhanallah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu sedang dalam situasi sabilillah, jihad di jalan Allah, memerangi kebodohan insyaallah. Dan semoga apa yang nanti kita bersama-sama kaji pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kemudahan dan menjadi motivasi buat kita semuanya. Ternyata jalan mudah ataupun jalan lapang untuk menuju surga itu adalah ya seperti ini. Bapak Ibu mungkin yakin nggak nanti dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu mengalami kendala ataupun tidak mengalami kendala? Mungkin yakin kalau besok perjalanan kita itu lancar menuju ke akhirat. Yakin nggak Bu? Kira-kira mendapatkan mudah jalan ke sana atau mungkin nanti kita akan mendapatkan banyak rintangan dan banyak hambatan? Dari nanti kita setelah kematian kita, kemudian kita nanti nunggu datanya yaumul qiyamah, kemudian nanti setelah yaumul qiyamah ada yaumul bisa, ya, hari kebangkitan, yaumul mizan, yaumul hisab, terus panjang ternyata perjalanan kita. Kita masih baru fase kedua di alam dunia dan nanti kita akan mencapai kepada alam akhirat. Perjalanannya lama Bu. Kira-kira panjenengan terjamin lancar nggak? Halo Ibu, Bapak sekalian, kira-kira dijamin lancar nggak jalan ke sana? Mana mikir-mikir ya, kira-kira lancar apa orang ya? Ya. Ternyata Rasulullah sudah memberikan informasi kepada kita semuanya bagaimana agar kita mendapatkan jalan mudah untuk menuju surga, jalan lapang untuk menuju surga, kelancaran jalan menuju surga. Ternyata apa yang disebut Rasulullah, man salaka thariqan, ayo lanjutin, man salaka thariqan. Ini sampai gimana, gak hafal ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masyaallah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan, baik yang jalan kaki, baik yang lari-lari kecil, ya, tadi Bapak Ketua PCM Majenang itu juga lari-lari kecil ya, ya, atau yang mungkin pakai kendaraan baik motor, odong-odong. Ada yang pakai odong-odong nggak? Ada yang naik odong-odong nggak ini? Nggak ada ya? Atau naik bis ya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk belajar ilmu agama, mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah, mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Berarti kebalikan. Ada kebalikannya Bapak Ibu sekalian, ya. Kebalikannya apa? Kalau dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kok tidak pernah ada usaha jalan menuju ataupun berusaha untuk menuju tempat belajar ilmu agama, artinya ya, makasih ya. Orang tahu ngaji lah, ya. Orang tahu ngaji, orang tahu ngabah masjid,
Orang tahu orang kena pengajian, ya ngaji siapa? Ya ngaji panganan apa? Ya apa kata Rasulullah? Berarti secara mafhum mukhalafahnya orang yang dalam hidupnya tidak ada usaha untuk belajar ilmu agama berarti dipersulit jalan menuju surga. Begitu ya. Kalau orang yang giat untuk belajar ilmu agama itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Kalau orang yang pelit waktu untuk belajar, malas dan sebagainya, maka akan dipersulit untuk menuju surga. Maaf, panjenengan milih sing pundi? Sing dipermudah jalan menuju surga atau dipersulit menuju surga? Halo? Dipermudah, syaratnya apa? Ngaji. Tidak ada kata lain kecuali belajar ilmu agama. Maka nih ada di semuanya nih para santri dan santriwan, Masya Allah ya. Ini motivasi ya. Insya Allah ini kader-kader kita, Insya Allah ya. Tadi sudah tampil ya anak-anak SD. Ini yang ini belum tampil. Mau tampil nggak? Hah? Mau tampil nggak ini? Nggak tampil ya? Ya, Insya Allah. Apa yang kita niatkan pada kesempatan pagi hari ini, semoga cara mereka untuk menuju kebenaran, untuk mendapatkan kemudahan jalan menuju surga. Insya Allah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafatil malaikat wa dzakaruhumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di tempat atau di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat atau di majelis ilmu. Yatluna kitaballah, mereka mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an. Tsumma yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Setelah Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah. Wa ghashiyatuhum rahmah, Allah akan mencurahkan rahmat, mencurahkan rahmat. Wa hafatil malaikat, dan Allah akan merintahkan kepada malaikat untuk mengawasi, untuk meliputi. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji bagi hamba Allah yang berkumpul dalam satu majelis untuk belajar ilmu agama. Ada 4 keuntungan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita mendapatkan sakinah, ketenangan ya. Maaf Bapak Ibu, panjenengan pagi hari ini kira-kira hatinya tentram enggak? Hatinya tenang enggak? Kenapa tenang? Lagi ngaji, walaupun akeh utangnya tenang Bob. Iya, ya orang sambil mikir utang, ya orang dipikir utang, ya disaur, ya, gitu ya. Utang banyak dipikir Bu, tapi disaur, Insya Allah ya. Jadi Allah akan menurunkan ketenangan. Yang kedua, Allah akan mencurahkan rahmat kasih sayang. Insya Allah, ketenangan hidup, curahan rahmat dari Allah. Yang ketiga, malaikat akan mengawasi, ya, malaikat akan meliputi, ya. Kalau kita ngaji, kita berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis mulia bersama orang-orang mulia, itu yang mengawasi, yang meliputi, yang menjaga adalah malaikat. Ya, Ibu merasa nggak Bapak? Merasa nggak? Pagi hari ini kita sedang diawasi, dijaga, dididik oleh malaikat. Merasa nggak? Merasa. Tapi sebaliknya, nek jenengan nonton nebek, ya, sing ngawasi siapa? Nah, jenengan nonton sing maksiat, sing ngawasi siapa? Setan. Tapi kalau kita berkumpul bersama orang-orang soleh di tempat yang mulia, ya, di waktu yang mulia, insya Allah kita akan diliputi oleh malaikat. Masya Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa dzakaruhumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut, ini loh hamba Allah ya, ini loh hambaku ya, yang soleh, senantiasa dalam hidupnya tuh selalu bersemangat menuntut
ilmu. Semoga insya Allah apa yang nanti kita bahas pada kesempatan bagian ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita. Saya akan menyampaikan materi tentang urgensi menjaga iman di era zaman fitnah. Apa Bu? Pak? Urgensi ataupun pentingnya kita menjaga iman di era zaman fitnah. Ya. Ada satu ungkapan begini Bapak Ibu. Tidak ada yang paling mahal, ya. Tidak ada yang paling mulia dalam kehidupan kita melebihi daripada keimanan. Artinya nikmat iman adalah nikmat yang paling besar dalam urusan akhirat kita. Maka nggak ada yang paling mulia, nggak ada yang lebih mahal, ya, selain daripada nikmat iman. Rumah boleh dijual, mobil boleh ganti, istri boleh jangan kasihan. boleh Tidak. ya boleh pindah ke istri Tidak. enggak. Tapi kalau iman pantang pindah, iman pantang ditukar, iman pantang dijual, kan begitu ya. Maka iman sekali lagi harus selalu kita jaga setiap saat, ya. Iman harus kita jaga setiap saat, ya. Baik iman kita ataupun keluarga kita, agar terbebas dari siksa api neraka. Lalu bagaimana penjagaan iman kita dan keluarga kita agar terbebas dari api neraka? Tentu salah satunya adalah bagaimana agar kita itu terbebas dari siksa api neraka, bagaimana agar keluarga kita dan keturunan kita terbebas dari api neraka adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan belajar ilmu agama, terus meningkatkan iman. Ada 6 alasan Bapak Ibu kenapa kita itu harus menjaga iman. Kenapa kita harus uri-uri iman? Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita harus menjaga iman kita, apalagi kita hidup di zaman seperti ini, ya. Sekali lagi, karena iman itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Artinya nggak semuanya orang itu mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya iman itu adalah piagam cinta yang Allah berikan kepada kita. Maka jagalah iman kita. Ya. Maka pertanyaan Bapak Ibu, apa sih bedanya dunia dengan iman? Ya, apa bedanya iman dengan dunia? Bedanya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya. Bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Innallaha ta'ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Artinya begini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, memberi dunia, ya, kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Semuanya dikasih dunia. Orang mukmin dikasih dunia, orang kafir dikasih dunia, orang yang rajin ngaji dikasih dunia, orang yang nggak pernah ngaji dikasih dunia, orang yang soleh dikasih dunia, orang yang toleh dikasih dunia. Itu semuanya dikasih. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah tidak akan memberikan iman kecuali yang Allah cintai. Oh, kalau begitu kita adalah orang-orang yang mendapatkan cinta Allah dan kita mendapatkan nikmat iman sampai hari ini. Kalau bukan karena nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, mungkin panjenengan ngapa sih teka-teka mengenek?
ya, mendingan sih nang omah baik, ya. Tapi karena nikmat iman yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya, kepada kita semuanya, maka insya Allah kita adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus menjaga iman? Karena iman adalah piagam cinta yang harus kita rawat, harus kita jaga, jangan iman kita nanti lepas. Ini yang pertama. Paham ya? Yang kedua, kenapa kita harus menjaga iman? Karena dengan iman syarat diterimanya amal kita, amal kita. Ya, jadi kalau kita beramal, berbuat kebaikan, kalau tidak ada landasan iman, teh manis ya, berarti percuma tak berguna. lumayan. Percuma Minum dulu. tak berguna, karena sehebat apapun, sebanyak apapun amal kita, kebaikan kita, kalau tidak ada landasan iman, Ini anak pun dari Bali kayaknya. tidak diterima. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, sehebat apapun, sebaik apapun, tidak ada pengaruhnya. Maka salah satu syarat untuk diterimanya amal kita adalah amal yang dilakukan, amal yang dilakukan lillahi ta'ala, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syarat bagaimana agar iman kita diterima oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal kita melakukannya harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi ada 3 syarat diterimanya amal kita. Maaf Bapak Ibu, coba kita evaluasi, kita introspeksi. Selama ini amal kebaikan kita, amal soleh kita, apakah sudah dilandasi dengan keimanan? Apakah iman kita itu bisa terjaga terus? Apakah iman kita itu akan bisa memuliakan kita atau tidak? Yang kedua, apakah selama ini amal soleh kita itu sudah kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa? Ya. Yang ketiga, apakah amal kebaikan kita pun amal soleh kita sehari ini, apakah sudah selalu mengikuti petunjuk Rasulullah atau tidak? Maka mari kita bersama-sama mengevaluasi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, memudahkan kepada kita untuk selalu menguatkan iman kita, ikhlas dalam beramal, dan kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga iman? Mengapa kita harus merawat iman? Ya, karena kita tahu bahwa kita hidup pada saat ini adalah hidup yang penuh dengan ujian, hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah mudahat. Ya, jadi kita yakin bahwa pada saat ini kita sedang hidup di zaman fitnah, zaman yang penuh cobaan, penuh godaan. Seandainya godaan-godaan ataupun cobaan-cobaan yang sampai hari ini bukan semakin mengerucut, bukan semakin sedikit, tapi akan semakin banyak, semakin ruwet. Panjenengan merasa enggak kondisi zaman saat ini semakin ruwet enggak? Semakin banyak cobaan enggak? Semakin kemaksiatan, kemungkaran, degradasi moral, ya, kemungkaran itu semakin menggurita enggak? Inilah yang namanya zaman fitnah, di mana orang itu disebut zaman fitnah karena ada orang yang semestinya berkiblat kepada yang hak, tapi hak malah dijauhi. Yang semestinya batil ditinggalkan, kemungkaran ditinggalkan, tapi malah digandrungi. Ini namanya zaman fitnah. Seolah itu kebenaran itu tidak samar itu. Maka Rasulullah di dalam hadisnya menyebutkan, ya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian. Ya, kalimatnya bersegera. Artinya cepat-cepat. Ya, jangan leto. Tahu leto? Apa leto? Klemat, klemet ya. Nah, ini maka santri nggak boleh leto ya. Cek gitu ya. Masya Allah, nggak boleh leto. Kalimatnya adalah badiru bil a'mal. Segeralah cepat-cepat beramal. Jangan nunggu-nunggu lah nantilah. Nggak boleh. Ini perintah Rasulullah. Badiru bil a'mal. Segera beramal. Segera action. Nah, karena undangan pengajian langsung. Nah, karena orang kebaikan langsung segera kita sambut. Ya. Sebagaimana ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira kalau ada kalimat itu jenengan sebagai orang beriman biasa-biasa saja, diam saja atau bergegas? Apa biasa baik? Soal orang ngerti. Ya. Itu ayat yang diawali dengan Nidaur Rahman itu banyak. Ya, ada berapa Ustaz? Ada itu enggak? Ayat Al-Quran yang diawali dengan Nidaur Rahman. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Satu, apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apalagi berdua. Apalagi ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. 3. Apalagi? Ada berapa? Kurang lebih 90 ayat. Banyak ya? Ya? Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Terus? Ayo, lanjutin. Dapat belum? Belum? Ya? Juz berapa itu? Juz 28 surat apa? Surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Terus? Kok gak nyambung? Darikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, maukah aku tunjukkan ya suatu perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Ya, kira-kira kira-kira panjenengan kalau ditunjukkan suatu perniagaan, perdagangan yang akan bisa menyelamatkan jenengan dari siksa api neraka, kira-kira jenengan mau nggak? Suatu perniagaan, perdagangan yang akan bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Disebutkan dalam ayat ini, ya, tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ternyata ayat ini adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka bergegas. Apa sih seruannya? Apa sih larangannya? Apa sih kabarnya? Kan begitu. Kalau memang kita menyatakan sebagai orang beriman, jangan biasa-biasa saja. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, menung baik. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada
sama sekali. Maka Rasul memerintahkan badiru bil a'mal, segeralah beramal, segera action, ya, fitanan, karena kita hidup di zaman fitnah. Potensi kalau kita nggak segera beramal, ya, itu potensi kita akan tergerus, kita akan terpengaruh, ya, kita akan terbawa arus, karena kita hidup di zaman fitnah. Kakitong ilailil mudlim, fitnah itu kata Rasulullah seperti potongan malam yang gelap, tuh, ya, jadi samar, ya, orang yang baik dianggap, orang yang soleh dikucilkan, orang yang rajin ibadah dimusuhi, tapi sebaliknya orang-orang yang ahli kemaksiatan malah dirangkul, orang yang tidak khair malah ini kebalikan, ya. Mestinya yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggalkan, ya. Perkara yang hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Kan Bapak Ibu hafal, ya, doa yang sering mungkin Bapak Ibu lantunkan, ya, mungkin barangkali mungkin ada yang lupa mungkin ya doa ini, ya, ya, kalimatnya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maaf, jangan sampai keliru kalimatnya. Kalau keliru fatal, ya. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak. Jangan hak dianggap setengah hak. Naudzubillah, hak tapi diomong batil, naudzubillah. Doa kita, Allahumma arinal haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kalau yang hak, warzuqna ittiba'ah, ya Allah berilah aku rizki, ya Allah, untuk mengikuti yang hak. Ya, ternyata rizki itu, maaf, kita memahami rizki itu hanya cuma duit, ya. Ya, kita selama ini memahami rizki itu harta, ya, benda, fulus, ya, fulus itu. Ternyata bukan hanya itu rizki itu, ya. Kita bisa mengikuti perkara yang hak, yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah hak, itu adalah rizki. Ada enggak Bapak Ibu sampai hari ini yang belum mendapatkan rizki berupa mengikuti yang hak? Ada enggak? Bisa ngerti barang benar tapi orang melu, orang? Ada enggak? Katanya banyak, sudah tahu barang hak tapi enggak mau mengikuti. Ada enggak? Sebaliknya, sudah tahu itu barang yang batil, itu nggak benar, itu menyimpang, itu keliru, tapi masih mengikuti, masih melakukan. Ada nggak? Berarti nggak mendapatkan rezeki untuk meninggalkan yang batil. Apa mungkin donganya orang diwaca Pak, ya? Ya Pak Maskur, apa doanya nggak dibaca mungkin Pak, ya? Ya. Padahal doanya itu jelas sekali. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah. Jangan keliru. Allahumma arinal haqqo warzuqna ijtinabah. Kata keliru. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, itu hak, dan berilah aku rizki untuk meninggalkan yang hak. Kualik itu, ya. Yang betul, Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak, itu hak, dan berilah aku rizki untuk bisa mengikuti yang hak. Wa arinal batila batil, yang tunjukkanlah kepada kami kalau yang batil itu batil. Ya, aja dunia kebalik, dunia anak sinetron, dunia kewalik, ya, kabeh diwalik, ya, sing elek di apik-apik, ya, diomong apik, sing apik dielek-elek. Naudzubillah. Ini yang namanya zaman fitnah, ya. Maka lanjutan hadisnya menyebutkan yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'min wa yusbihu kafiran. Karena kita hidup di zaman fitnah, Rasul sudah menyampaikan badiru bil amal, segera action, segera beramal. Yuk segera bersama-sama bergabung dengan orang-orang soleh, segera beramal, ya. Kita hidup di zaman fitnah, karena potensi di zaman fitnah itu, kata Rasulullah, yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran.
paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumsil mukmin wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Alhamdulillah. Jadi ternyata dalam hadis ini iman seseorang itu tidak cuma naik ataupun turun, tapi iman kita bisa hilang. Yusbihur rajul mu'min wa yumsil kafir. Paginya mu'min, sorenya kafir. Atau mungkin begini, ibu, ini lagi ngaji, ya, dengarkan ceramah, mantuk kuliah. Mbak kalau bisa mana? Jadi bisa nggak ya gue? Bisa nggak bagus? Waktu pas dengerin, mantuk punya apa? Mbak bahasa nama beberapa yang lalu, ini orang ngerti aja. Kalian malah gede-gede mau dibilang. Itu ternyata memberikan informasi bahwa iman seseorang itu potensi bisa hilang. Pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa iman seseorang bisa hilang? Naudzubillah kalau terjadi pada diri kita. Ya, naudzubillah. Tapi potensi bisa terjadi. Ya, naudzubillah. Maka jagalah iman kita. Rawat iman kita. Jangan sampai iman kita ucul. Jangan sampai iman kita dijadikan. Ya. Apa kata Rasulullah? Kenapa mereka itu pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir? Apa? Yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya, karena mereka itu menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang sedikit. Nuker imannya, akidahnya dengan loro keton ya. Orang papa lah imanku hilang sebenarnya aku oli duit. Gelem ora bunyi dengan bener tawane 1 miliar gimana kon hilang tuh. Masya Allah. Itu ya. Jadi Rasulullah menyebutkan badiru bil amal. Kita itu di zaman kita supaya bersegera beramal, jangan santai-santai karena potensi iman kita itu nanti bisa lenyap. Maka Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya doa hilangnya perlindungan dari hilangnya nikmat. Ya. Doa perlindungan dari hilangnya nikmat. Saya pernah hafal ya, Pak? Bagaimana kita berdoa berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat, termasuk salah satunya adalah nikmat iman. Jangan sampai kita hilang, ya. Doanya begini. Saya belum yakin kalau Bapak Ibu hafal, ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sa'atika. Cung, sing pun hafal, Bapak? Hafal enggak? Yang sana, ada yang hafal? Doa ini, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sa'atika. Sini yang hafal ngacung. Kasih hadiah. Apa? Ayo. Bu, apa enggak, Bu? Apa baru dengar? Hah? Baru dengar ya? Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hilangnya nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Berlindung dari hilangnya nikmat. Apapun nikmat itu potensi bisa hilang dari kita. Jangan, Bu. Ya. Tumben dulu mobil anyar. Ya. Taksi Ryan. Ya. Bengi-bengi turu. Ya. Taksi Rasul. Orang tangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada nikmatnya, tumben dan tunggu mobil anyar. Bulu mulainya dulu. Bengi turu. Disuruh orang tangi. Inna lillahi. Hilang nikmatnya. Burung nganggo, Bu. Balik ke luar negeri, ya, bangun rumah gedung, ya, dong, ya, ngumpulin mungkin 20 tahun, ya, pulang dari desa bangun rumah, jadi syukuran malamnya, ya, syukuran karena banyak tamu, ya, kemudian beristirahat tidur, ya, tidur pagi-pagi. Orang bagaimana
Allah. Padahal kami bangun 20 tahun mengumpulkan harta sebanyak untuk bangun istana. Hilang nikmatnya. Potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, potensi tidak hilang sekejap. Termasuk nikmat iman. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmat wa tahawuli afiatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan kita. Berubah kesehatan berarti sehat berubah jadi apa? Sakit. Kita berlindung agar kita sehat, agar kita selalu sehat. Kita berlindung agar kita nggak tertimpa sakit. Wa tahawuli afiatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan. Yang ketiga, wa fujaati nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya bencana, datangnya musibah yang secara tiba-tiba. Ya, bencana, musibah yang datang secara tiba-tiba. Ya, pernah nggak Bu ada kejadian? Ya, lagi santai-santai, ya, ujuk-ujuk, idik-idik, lagi berhenti di lampu merah, ya kan? Lagi nunggu lampu, tiba-tiba dari belakang ada apa? Truk tronton. Masya Allah, orang ngerti Bu. Puja hati nikmatik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bencana, musibah yang datang secara tiba-tiba. Yang keempat, wa a'udzubika min jami'i syahwati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini doa penting Bu, Pak ya. Coba nanti bisa di browsing lah ya. Doa perlindungan dari hilangnya nikmat selada. Akan keluar Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i syahwatika. Monggo nanti bisa dihafalkan itu. Penting saat sekarang itu baca doa termasuk kita berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat iman yang ada pada diri kita karena kita sekarang Medang. punya anak, punya generasi. Lihat-lihat Mas, luar biasa. Jangan sampai salah dalam meletakkan atau pendidikan. Jangan sampai salah dalam mengarahkan anak-anak gimana mereka mau belajar. Ya. Maka masukkanlah ke kursi, masukkanlah ke pesantren untuk menjaga agama. Orang tua maaf ya, uang buat apa Pak? Hah? Buat anak kan? Ya kan? Ya kan? Bapak Ibu ya buat kamu kan? Buat orang kamu, buat modal kamu kan? Salah. Ya? Iya, karena bagaimana harus menjaga iman dengan bagaimana mengantarkan anak menjaga pendidikan yang itu ada muatan agama yang lebih baik. Ya, lebih banyak. Maka inilah barangkali yang menjadi PR buat kita. Karena maaf Bapak Ibu, mungkin masih ingat nggak Ibu Bapak lagunya Keluarga Semarang? Gimana? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Jadi ternyata harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga yang mana? Apakah semua keluarga pasti berharga? Keluarga yang soleh, generasi yang soleh, Monggo. ya. Maka pada ibadah Allah Subhanahu wa taala, alasan yang keempat, ya, kenapa kita harus menjaga iman? Yang keempat nih, kalau tadi yang ketiga kan sudah. Yang ketiga adalah karena kita di zaman kita, karena kita sekarang itu banyak godaan, banyak ujian, ya, termasuk menjaga iman. Yang keempat, kenapa kita harus menjaga iman? Yang keempat, karena dengan iman, ya, kita bersama orang yang kita cintai. Dengan iman dong, bersama dengan orang yang kita cintai, nanti berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun kita pengenlah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kumpulnya tidak cuma kumpul di dunia, ya, tapi
kumpul juga nanti akhirat. Tapi itu itunya. Anta ma'al ahbabka al-mar'u ala al-mar'u ma'al ahbabka. Kamu itu nanti bersama dengan orang yang mencintai. Kalau kita pasti lah ya, kita keluarga. Suami kita istri kita suami, orang tua kita anak kita orang tua. Anta ma'al ahbabka. Kamu nanti akan berkumpul di surga Allah bersama dengan orang yang mencintai. Syaratnya apa? Kalau kita nanti akan berkumpul di surga bersama orang-orang yang dicintai, syaratnya iman, satukan iman, rawat iman mereka, jaga iman mereka, tanamkan kepada mereka nilai Islam, tanamkan kepada mereka nilai keimanan. Berilah fasilitas pendidikan yang cukup, termasuk pendidikan agama. Maaf, jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka terhadap anak. Imannya lagi muncul. Ya, ada nggak Bu orang tua yang durhaka sama anak? Hah? Hah? Kalau anak durhaka sama orang tua, tahu ya? Orang anak yang durhaka sama orang tua itu adalah anak yang gimana? Kategori anak durhaka sama orang tua. Kita ada yang dulu, ya? Apa ya? Apa ya? Oh, nang Wanarjane nanti. SM. Ya, pokoknya membuat pulang gitu. Ini namanya anak durhaka sama orang tua. Sekarang kalau orang tua durhaka sama anak gimana? Sertifikasi sudah. Hah? Bagaimana kalau orang tua durhaka sama anakku? Termasuk di dulu. Ada nggak, Pak? Saya pindah sana, saya ke Buase. Buase saya dipanggil PPG syaratnya ke priwe kan harus ngomong dia Orang tua yang durhaka sama anak seperti apa? Hah? Orang tua yang durhaka sama anak itu adalah orang tua yang tidak mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Orang tua yang tidak mengajarkan pendidikan agama kepada mereka. Orang yang cuek bebek tentang pendidikan agama mereka. Ya, itu namanya orang tua yang durhaka kepada anak. Mudah-mudahan hari ini orang tua bukan orang tua yang durhaka saja, tapi orang tua yang soleh dan sehat, yang senantiasa perhatian terhadap pendidikan agama. Jadi Ya, lebih penting mana? Ya, lebih khawatir mana kita tentang nasib rezeki anak-anak kita daripada nasib agama anak kita. Berarti Pak, kalau yang kemarin saya jadi khawatir mana? Tentang nasib rezeki tanggang tangan tata anak kita atau nasib agama anak kita? Hah? Ada yang lebih kok, kita akan itu. Masalah itu sudah ada yang atur dan ya, kamu sudah yang atur, kamu menyiapkan informasi ini, terakhir itu kamu sudah khawatir itu. kalau yang Tapi kalau nasib agama itu kalau dijelaskan, ini saya masih jadi ternyata lagi kita khawatir kalau nasib agama anak kita itu terancam. Daripada cuma sekedar anak tanggang tangan-tangan, salah tangan-tangan, lebih kita khawatir kalau nasib agama itu. Kata ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Alhamdulillah, ibu dan juga jadi itu yang keempat. Alasan menggunakan kita harus menjaga iman karena dengan iman nanti kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Karena surga itu tidak akan dipersembahkan untuk orang yang tidak beriman. Ya, la yadkhulul jannah illal mu'min. Tidaklah akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita, orang tua dan anak kita, seluruh kita terus membimbing dia senantiasa mempertahankan imannya
bagaimana cara melaksanakan dengan memberikan pelajaran-pelajaran agama, memberikan pendidikan-pendidikan agama agar mereka paham tentang keislaman, paham tentang keimanan, dan mereka memiliki akhlakul karimah. Itu yang keempat. Kenapa kita menjaga iman? Ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang pertama adalah kenapa kita menjaga iman? Satu, karena iman adalah piagam cinta. Yang kedua, kenapa kita menjaga iman? Karena dengan iman amal kita diterima. Tanpa iman amal sia-sia. Yang ketiga, kenapa kita menjaga iman? Karena kita hidup di zaman fitnah, hidup banyak godaan, cobaan. Yang keempat, kenapa kita menjaga iman? Karena dengan iman kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Yang terakhir, yang kelima, ya. Yang kelima, mengapa kita harus menjaga iman? Karena iman itu sangat berkaitan erat dengan hati seseorang. Iman itu sangat bertalian erat dengan hati ataupun qalbu. Kita perlu menjaga iman, karena iman sangat bertalian erat dengan hati manusia. Sangat mudah iman itu atau hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Sampai Rasul menyebutkan bahwa berbolak-baliknya hati manusia itu lebih bergetar, lebih cepat geraknya dari bergetarnya air yang mendidih di panci, kata Rasulullah. Bolak-baliknya hati manusia itu lebih bergerak, lebih mudah berbolak-balik daripada bolak-baliknya air yang sedang mendidih. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini penting dibaca tuh. Jangan sampai kita berbolak-balik hati kita. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubi, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas ketaatan. Itu yang kelima. Mengapa kita harus menjaga iman? Karena iman adalah bertalian erat dengan hati. Oleh karena itu, Ibu sekalian dalam kata Allah Subhanahu wa taala, segala penguat iman harus senantiasa kita jaga terus. Segala penguat iman harus selalu kita jaga terus. Di antaranya penguat iman adalah menjaga amalan fardu kita, 5 waktu sholatnya dan fardu yang lain. Kemudian di antara untuk menjaga iman adalah dengan menambah amalan-amalan sunnah, ya. Jangan sampai kita anggap ringan amalan sunnah, ya. Ya, karena Rasul menyebutkan taraktu fikum amrani in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan 2 perkara. Kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin selamat dan tidak sesat selamanya, maka kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita berusaha untuk melaksanakan yang fardu, juga berusaha melaksanakan yang sunnah. Itu akan bisa menjadi penguat iman kita. Kemudian tidak kalah pentingnya agar iman kita terus terjaga adalah kajilah Al-Quran, ya, semangat belajar Al-Quran, ya. Kemudian di PCM Majenang luar biasa geliat untuk mempelajari Al-Quran, tahsin Quran, ya. Ada tilawah, ada tafhim, ada tahfidz, apalagi di pesantren, ya. Apalagi di MI-nya juga digalakkan tahfidznya. Ajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus semangat untuk belajar Al-Quran. Itu untuk menguatkan iman kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar iman kita selalu terjaga. Bergabunglah
ya bersama orang-orang soleh ya. Karena kita gabung dengan orang soleh termasuk tombol hati. Bagaimana agar hati kita itu terobati, agar hati kita itu khusyuk, hati kita itu salib. Maka salah satunya berkumpul, bergabung, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Di mana ada orang-orang soleh? Kita dapat orang soleh di mana kira-kira? Di majelis-majelis ilmu, bergabung dengan orang soleh. Jangan kita salah mencari teman, jangan salah mencari sahabat. Bergabunglah dengan orang-orang soleh ya. Hidup berjamaah, berserikatan, gabung dengan perserikatan Muhammadiyah yang ada di cabang, ranting, kemudian di masjid musola binaan. Yuk gerakan, yuk cerahkan, yuk gembirakan. Bagaimana agar kita selalu menguatkan iman kita. Siapa Bu? Siap dicerahkan? Siap digerakkan? Siap digembirakan? Siap gitu? Mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Insya Allah dengan terus hadapi terus jalani kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Al-Quran. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian ya, 5 hal ya yang menjadikan sebab mengapa kita harus menjaga iman. Yang pertama sekali lagi, iman itu adalah piagam cinta yang Allah berikan kepada kita, jaga terus. Yang kedua, dengan iman amal kita akan makbulah. Tanpa iman kita sia-sia. Yang ketiga, mengapa kita menjaga iman? Karena kita hidup di zaman fitnah, zaman cobaan. Kita harus rawat iman kita, pertahankan iman kita. Karena potensi iman seseorang, paginya iman, sorenya sudah kafir. Sorenya iman, paginya sudah kafir. Karena mereka menjual iman dengan kenikmatan dunia. Yang keempat, kenapa kita harus menjaga iman? Karena dengan iman kita bersama orang-orang yang kita cintai berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita harus menjaga iman? Karena iman adalah sangat berhubungan erat dengan hati. Maka jagalah hati. Jagalah hati. Nah, jangan dinodai, jaga hati, kuatkan hati kita, jagalah hati kita, hati yang salim, ya, hati yang selamat, yang khusyuk, ya, hati yang senantiasa menerima kebenaran dari Allah dan menolak kebatilan. Semoga ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, ya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.